Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu juga akan membacakan kata perenungan pada pagi hari ini. Silakan anak-anak ikut membacanya, meresapinya di dalam hati, dan jangan lupa untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kata perenungan kita pada pagi hari ini yaitu, jangan menganggap remeh diri sendiri karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Bersama dengan Ibu Widi, anak-anak akan belajar matematika. Nah, siapa yang masih ingat materi matematika kita sebelumnya? Ya, di minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar mengenal bagian-bagian lingkaran. Nah, pada hari ini, anak-anak akan belajar bagaimana menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus. Dan nanti kalian juga akan berkenalan dengan yang namanya V. Apa sih V itu? Dan dari mana asalnya V? Untuk itu, Ibu berharap kalian dapat menyimak apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dengan baik. Sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenal bagian-bagian lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ada yang dinamakan dengan jari-jari dan dilambangkan dengan huruf R. Ada juga yang dinamakan dengan diameter dan dilambangkan dengan huruf D. Di mana diameter itu adalah 2 kali jari-jari atau dapat ditulis D sama dengan 2 kali R atau D sama dengan 2R, dan sebaliknya jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka dapat ditulis R sama dengan setengah kali D atau R sama dengan setengah D. Sebelum kita belajar mengenai keliling lingkaran, sebenarnya apa itu keliling? Mungkin saat di sekolah, anak-anak pernah diminta oleh Bapak Ibu Guru untuk berlari mengelilingi suatu lapangan, atau pada saat bermain, anak-anak pernah berjalan mengelilingi suatu taman. Jadi keliling itu apa ya? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada seorang anak yang berlari mengelilingi suatu lapangan. Ia berlari dari titik ia berdiri mula-mula dan kembali lagi ke titik tersebut. Nah, contoh berikutnya. Ada seorang anak yang berjalan mengelilingi sebuah kolam. Ia berjalan dari titik mula-mula ia berdiri dan kembali lagi ke titik mula-mula tersebut. Nah, jadi sudah dapat disimpulkan mengenai keliling? Ya, jadi dapat disimpulkan keliling adalah garis luar yang mengelilingi suatu bidang tertentu. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai masuk ke materi kita hari ini, yaitu menghitung keliling lingkaran. Jika kalian mencari di buku cetak atau di Google, keliling lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu keliling sama dengan V dikali D, atau dapat ditulis dengan K sama dengan VD, atau dapat juga dicari dengan menggunakan rumus keliling sama dengan V dikali 2 dikali R, atau dapat ditulis K sama dengan 2VR. Nah, nilai V ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya V dan apa itu V? Agar kalian dapat memahami apa itu V dan dari mana asalnya V, berikut Ibu akan memberikan video percobaan menghitung keliling sehingga kalian dapat memahami sebenarnya V itu berasal dari mana dan apa itu V. Untuk itu silakan simak baik-baik video berikut ini. Ibu akan mulai melakukan
Dari percobaan yang sudah kita lakukan, Ibu mencoba menyajikannya dalam sebuah tabel berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari benda pertama yang kita hitung, yaitu Ibu menghitung keliling sebuah CD di mana kelilingnya didapat sebesar 37,7 dengan diameternya adalah 12 cm. Hasil bagi antara keliling dengan diameternya yaitu 3,141166 sekian, sehingga kita dapat tulis menjadi 3,14. Kemudian benda kedua yang Ibu hitung kelilingnya adalah selotip. Ibu mendapatkan keliling selotip itu 32,3 dengan diameter 10,3. Hasil bagi antara keliling dengan diameternya yaitu 3,13542233 sekian, sehingga bisa ditulis menjadi 3,14. Percobaan berikutnya, Ibu mencoba menghitung keliling sebuah tutup wadah dan didapat kelilingnya adalah 20,7 dengan diameternya 6,6. Nah, hasil bagi antara keliling dengan diameter sebuah tutup wadah tersebut yaitu 3,13636 sekian dan dapat kita tulis menjadi 3,14. Nah, percobaan yang terakhir, Ibu mencoba menghitung keliling sebuah tutup bedak, sebuah tempat bedak ya, tutupnya, dan didapat kelilingnya adalah 22 cm dengan diameter 7 cm, sehingga hasil bagi antara keliling dengan diameternya adalah 22/7 atau jika diubah ke dalam desimal menjadi 3,14285 sekian dan dapat ditulis dengan 3,14. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita menemukan angka-angka yang sama, yaitu 3,14. Nah, 3,14 ini ditetapkan sebagai suatu tetapan yang dinamakan dengan phi atau dilambangkan dengan phi. Jadi, apa itu phi? Phi adalah nilai suatu bilangan yang merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, phi ini digunakan untuk menghitung keliling dan luas pada lingkaran. Baiklah anak-anak, setelah ini kita akan belajar ke contoh soal bagaimana menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus phi tadi. Contoh soal menghitung keliling lingkaran jika diketahui jari-jari atau diameternya. Untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus, pastinya anak-anak harus menghafal rumus keliling pada lingkaran. Di mana jika diketahui diameternya, maka kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan phi dikali d atau k sama dengan phi d. Atau jika yang diketahui adalah jari-jarinya, kita dapat menggunakan rumus keliling sama dengan phi dikali 2 dikali r atau keliling sama dengan 2 phi r. Yang harus kalian ingat, jika jari-jari atau R atau diameternya dapat dibagi dengan angka 7, maka phi yang kita gunakan adalah yang bernilai 22/7. Dan sebaliknya, jika jari-jari atau diameternya tidak dapat dibagi dengan angka 7, maka phi yang kita gunakan adalah yang bernilai 3,14. Soal yang pertama, hitunglah keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Nah, jika jari-jarinya 14 cm, kita dapat mencari diameternya yaitu dengan mengalikan 2, yaitu 2 dikali R sama dengan 2 dikali 14. Hasilnya adalah 28 cm. Nah, kita bisa masukkan rumusnya, keliling sama dengan phi dikali D atau phi dikali diameter. Nah, karena diameternya ini dapat dibagi dengan 7, maka phi yang kita gunakan adalah 22/7. Kemudian kita kali dengan diameternya yaitu 28 cm. Nah, ada yang bisa dicoret nih, 7 dengan 28. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 4, sehingga 22 dikali 4 hasilnya adalah 88 cm.
Contoh soal yang kedua, hitunglah keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm. Nah, anak-anak boleh menggunakan rumus yang 2V kali R atau yang menggunakan rumus diameter yaitu V dikali D. Nah, Ibu akan menghitung dengan menggunakan rumus V dikali D, maka Ibu mencari diameternya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat diameternya 20 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya keliling V dikali D. Nah, karena diameternya di sini tidak dapat dibagi dengan 7, maka V yang kita gunakan adalah yang bernilai 3,14. Kemudian kita kali dengan 20. Nah, tanda titik di sini artinya kali ya. Berapa hasilnya? 3,14 dikali 20. Coba dihitung. Ya, hasilnya adalah 62,8 cm. Untuk soal yang ketiga, hitunglah keliling lingkaran yang memiliki diameter 42 cm. Karena di sini diameternya sudah diketahui, kita langsung masukkan rumusnya yaitu keliling sama dengan V dikali D. Nah, kemudian anak-anak cek nih, diameternya bisa tidak dibagi dengan 7. Kalau bisa dibagi 7, maka kita gunakan V-nya yang 22/7. Kita kalikan dengan diameternya 42. Kemudian kita lihat lagi, ada yang bisa dicoret ya, 7 dengan 42, di sini 1, di sini 6. Jadi 22 dikali 6 hasilnya adalah 132 cm. Contoh soal menghitung panjang jari-jari atau diameter sebuah lingkaran jika diketahui kelilingnya. Soal yang pertama, di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki keliling 44 cm dan ditanya adalah jari-jarinya berapa. Kemudian V-nya sudah ditentukan yaitu 22/7 ya. Jari-jari itu ingat ya, jari-jari itu adalah setengah dikali D. Maka kita bisa tuliskan, masukkan lagi rumusnya keliling sama dengan V dikali D. Nah, kalau yang ditanya adalah diameter atau jari-jari, anak-anak bisa nih menggunakan segitiga bantuan untuk memudahkan menghitungnya. Kita buat segitiganya di sini, K sama dengan V dikali D. Nah, karena yang ditanya adalah diameternya, D-nya kita tutup sehingga bisa ditulis D sama dengan K dibagi V. Atau bisa kita tulis D sama dengan K dibagi V. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, kita masukkan rumusnya dan angkanya. Kita bisa tulis D sama dengan K atau keliling dibagi V. Nah, kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya adalah 44. V yang digunakan yaitu 22/7. Nah, ingat pembagian pada pecahan. Pecahan pembaginya kita balik. Kemudian ini kita balik dulu, kemudian tanda baginya berubah menjadi perkalian. Kita bisa tulis ini jadi 7/22. Nah, 22 dengan 44 bisa kita coret ya. Kita bagi 22, 1, di sini 2. 2 dikali 7 adalah hasilnya yaitu 2 dikali 7, 14. Nah, 14 ini masih diameter, sementara yang ditanya adalah R atau jari-jarinya. Maka R itu kan setengah diameter ya. Jadi R setengah dikali 14. Atau 14 dibagi 2. Hasilnya yaitu 7 cm. Contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah lingkaran yang diketahui kelilingnya adalah 110 dan yang ditanya adalah berapakah diameternya dengan V-nya itu bernilai 22/7. Kita masukkan kembali rumus keliling yaitu V dikali D. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengajarkan jika misalnya yang ditanyakan adalah diameternya, kita bisa menggunakan segitiga bantuan ya, sehingga didapat rumus diameter itu sama dengan keliling dibagi V. Nah, kalau sudah kita masukkan deh angkanya. Kelilingnya 110 dibagi dengan 22/7. Nah, ingat pembaginya dibalik ya. Jadi 10 kali 7/22. 22 bisa dicoret dengan 110, 1 di sini 5. Jadi 5 dikali dengan 7
Hasilnya adalah 35, sehingga diameternya adalah 35 cm. Contoh soal berikutnya, diketahui sebuah lingkaran memiliki keliling yaitu 125,6, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah diameternya dengan V bernilai 3,14. Nah, kita masukkan kembali rumus keliling lingkaran yaitu V dikali diameter. Nah, masih ingat kan kalau misalnya yang ditanyakan adalah diameter atau jari-jarinya, kita bisa menggunakan segitiga bantuan sehingga didapat diameter sama dengan keliling dibagi dengan V. Kemudian masukkan angkanya, kelilingnya yaitu 125,6. Kita bagi dengan V-nya yaitu 3,14. Nah, ingat pada bilangan desimal, kalau satu angka di belakang koma berarti nilainya adalah persepuluhan. Jadi 1256 per 10 dibagi dengan, nah karena ini dua angka jadi per seratusan, dibagi dengan 314 per 100. Kemudian ingat kembali dibalik pecahan pembaginya. 1256 per 10 dikali, ininya berubah ya jadi kali 100 per 314. Nah, ada yang bisa dicoret nih, yaitu 10 dengan 100 ya. Ini 1, ini jadi nilainya 10. Kemudian masih ada lagi yang bisa dicoret, yaitu 314 ternyata bisa juga dicoret dengan 1256, yaitu hasilnya adalah 4. Sehingga 4 dikali 10 hasilnya adalah 40 cm. Nah, jadi diameter lingkaran ini yang memiliki keliling 125,6 adalah 40 cm. Bagaimana pelajaran matematika kita pada hari ini? Menyenangkan dan mudah dipahami bukan? Setelah ini, silakan anak-anak mengerjakan latihan 2 yang ada di buku ESPS kalian halaman 70. Silakan kerjakan di buku PS kalian, tulis soal dengan rapi dan jawab dengan rapi dan teliti. Setelah itu, kalian kirim tugasnya melalui Google Classroom. Jangan lupa mengerjakan tugas dan sampai bertemu kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.